Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ya, walaupun dalam kondisi pandemi ya. Tapi untuk pagi hari ini kuliah kita adalah dengan menggunakan video ya, tidak secara live karena ini bagian dari eh, ketentuan yang ada di mana di dalam perkuliahan selain live kita juga harus menggunakan fasilitas yang lain dengan platform yang lain ya, sehingga pada pagi hari ini kuliah kita dengan video ya, saya akan nge-share video. Nah, untuk materi pada pagi hari ini adalah tentang pengeluaran negara. Nah, pengeluaran negara ini, di dalam pengeluaran negara ini ada beberapa submateri yang akan saya bahas ya, tentang teori pengeluaran negara, prinsip anggaran, jenis-jenis pengeluaran negara, ya, anggaran defisit, kebijakan mengatasi defisit anggaran, gitu ya. Itu. Kemudian kita lihat yang pertama tentang teori pengeluaran negara. Ya, dalam teorinya Musgrave dan Rostow, bahwa perkembangan pengeluaran negara ini sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Nah, yang ini dibagi menjadi 3. Pada tahap awal, tahap menengah, dan juga tahap lanjut. Nah, untuk tahap awal, perkembangan ekonomi ini diperlukan pengeluaran yang besar ya. Pengeluaran negara ini sangat besar. Untuk apa? Untuk investasi pemerintah. Nah, utamanya adalah menyediakan infrastruktur ya. Misalnya sarana jalan, kesehatan, pendidikan gitu. Ini tahap perkembangan ekonomi gitu ya. Kemudian di tahap menengah itu investasi tetap diperlukan ya untuk pertumbuhan ekonomi. Namun di sini diharapkan investasi sektor swasta yang sudah mulai berkembang. Jadi harapan dari pemerintah adalah dari investasi sektor swasta. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi ini bagaimana gitu. Pengeluaran pemerintah tetap diperlukan juga. Ya, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial gitu yang sampai saat ini walaupun di beberapa kabupaten kota pendidikan itu sudah digratiskan gitu ya. Tapi kan tidak gratis secara keseluruhan gitu. Ada beberapa yang masih ditanggung biayanya oleh orang tua. Nah, bagi mereka yang mampu tidak menjadi persoalan gitu ya. Tapi bagi yang tidak mampu, biaya pendidikan ini adalah masalah yang urgent gitu ya. Sehingga terkadang di satu daerah itu orang tua gitu ya lebih baik anaknya bekerja ya untuk mengisi perut gitu daripada untuk sekolah seperti itu. Belum lagi kesehatan, jaminan sosial. Kesehatan ini ada satu slogan yang mengatakan kalau orang miskin itu dilarang sakit gitu ya. Karena kesehatan ini memang mahal ya. Nah, kalau orang yang nggak punya duit suruh ikut BPJS yang setiap bulannya harus dia membayar preminya, itu kan tentunya atau iurannya itu kan tidak mungkin gitu ya. Walaupun di kelas 3 dia terdaftar di kelas 3, tidak mungkin untuk mengisi perut saja setiap hari dia sudah kesulitan gitu ya. Kemudian ada beberapa teori pengeluaran negara ya, nanti bisa dibaca misalnya dari Wagner, kemudian Peacock and Weisman gitu ya, kemudian dari beberapa pakar lainnya. Nah, kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara, ya, kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara ya atau pemerintah, ini meningkatkan kemakmuran masyarakat ya. Misalnya gimana? Mencakup apa saja? Ya mempersiapkan, memelihara, melaksanakan keamanan negara, ini wajib gitu ya. Wajib ini negara ini. Ya, dalam rangka terkait dengan pengeluaran negara.
Kemudian menyediakan, memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial, ya, perlindungan sosial. Misalnya apa saja, fakir miskin, jompo, yatim piatu gitu ya, masyarakat miskin, pengangguran gitu ya, dan juga menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan gitu ya, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan gitu. Nah, kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Ini sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya. Pemerintah perlu dana tentunya yang memadai, yang dianggarkan di dalam APBN dan APBD. Dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah gitu ya. Kemudian pengeluaran pemerintah pusat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat itu dibedakan menjadi pengeluaran untuk belanja. Ya, belanja pemerintah pusat itu apa saja sih? Misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain. Nah, dana yang dialokasikan ke daerah itu apa? Misalnya dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, ya, itu pengeluaran untuk belanja. Nah, pengeluaran pemerintah pusat itu dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat itu dibedakan menjadi apa saja. Pengeluaran untuk pembiayaan, ya, misalnya untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, ya, dan pembiayaan lain-lain gitu ya. Kemudian pengeluaran pemerintah provinsi kita lihat. Nah, dalam APBD ya, provinsi pengeluaran negara itu untuk apa saja sih, dibedakan apa saja gitu ya. Pengeluaran untuk belanja ya, pengeluaran modal, pengeluaran untuk belanja ini misalnya belanja operasi dan belanja modal gitu. Ya, belanja operasi itu apa saja? Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Nah, untuk modal yang bagaimana? Misalnya belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan juga belanja tidak tersangka. Dalam APBD, pengeluaran negara ini dibedakan menjadi bagi hasil ya. Bagi hasil pendapatan ke kabupaten, kota atau desa. Ya, misalnya bagi hasil pajak ke kabupaten kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten kota, bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten kota. Nah, pengeluaran untuk pembiayaan ini apa saja? Misalnya pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, pemberian pinjaman jangka panjang, ya itu pengeluaran untuk pembiayaan ya, yang kita harus tahu di ranahnya provinsi gitu ya. Kemudian bagaimana pengeluaran di ranahnya kabupaten atau kota? Dalam APBD kabupaten atau kota ya, pengeluaran negara ini dibedakan menjadi pengeluaran untuk belanja ya. Apa saja ya, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak tersangka, sama dengan yang pemerintah provinsi tadi. Ya, belanja operasi apa saja ya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, ya, sampai kepada belanja operasi lainnya. Yang modal apa saja, belanja aset tetap, aset lain ya, itu sama dengan provinsi. Kemudian bagaimana yang dalam APBD kabupaten kota ini pengeluaran negara dibedakan menjadi apa saja? Bagi hasil pendapatan ya, ke desa atau kelurahan. Ya, misalnya bagi hasil pajak ke desa ya atau kelurahan, bagi hasil retribusi, bagi hasil pendapatan ya. Kemudian pengeluaran untuk pembiayaan apa saja? Misalnya pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah ya, pemberian pinjaman kepada BUMD misalnya BUMN, pemerintah pusat gitu ya, atau kepada daerah otonom lainnya gitu ya. Nah, jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya itu apa ya? Menurut sifatnya itu dibagi menjadi pengeluaran investasi. Apa sih pengeluaran investasi? Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan ya, dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya apa saja? Pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, ya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, itu yang pengeluaran investasi. Kemudian bagaimana yang pengeluaran penciptaan lapangan kerja? Ya. Pengeluaran untuk penciptaan lapangan kerja ini
juga diharapkan memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat ya. Nah, untuk yang kesejahteraan rakyat bagaimana ya? Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap apa? Kesejahteraan masyarakat ya. Atau pengeluaran yang dapat membuat masyarakat menjadi happy, menjadi gembira ya. Kalau misalnya dana-dana dari pemerintah itu dikeluarkan untuk pembangunan tempat rekreasi misalnya. Subsidi ya, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, ini kan pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah ya yang diberikan kepada masyarakat, yang masyarakat membuat menjadi happy gitu ya. Subsidi misalnya, masyarakat kita itu masih masih suka ya, senang kalau diberi subsidi, karena contohnya BBM kita saja itu masih disubsidi ya. BBM kita masih disubsidi, sehingga BBM kita lebih murah dibandingkan di negara-negara Asia lainnya gitu ya. Kalau di negara-negara lain itu tidak ada subsidi ya, tapi dana yang untuk subsidi ini dialokasikan ya untuk kegiatan-kegiatan lain atau program-program lain yang lebih penting gitu ya. Kemudian bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini ketika ada COVID-19 ini menjadi hal yang paling menyenangkan bagi masyarakat ya, yang walaupun pendistribusiannya ini adalah berdasarkan karakteristik ya, artinya di dalam pemerintahan desa itu ketika memberi bansos gitu ya, atau bantuan sosial ini kan sudah diidentifikasi ya karakteristiknya, karena tidak semua orang mendapatkan bantuan yang secara artinya semua bantuan sosial itu dibagi-bagi, dipilah-pilah gitu loh. Jadi tidak semua orang misalnya ada 10 bansos semuanya dapat 10 bansos, tidak. Dibagi-bagi sehingga dari bansos yang ada itu bisa terdistribusi semuanya dengan azas equity gitu ya. Kemudian pengeluaran penghematan masa depan. Nah, pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara. Nah, jika dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Ya, misalnya untuk kesehatan, pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim gitu ya. Kemudian bagaimana untuk pengeluaran yang tidak produktif? Ya, ini pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat, tapi diperlukan oleh pemerintah gitu ya. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang gitu. Kemudian bagaimana pengeluaran negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar kecilnya pengeluaran negara gitu. Apa saja? Misalnya ada 4. Sektor produksi, distribusi, konsumsi masyarakat, dan keseimbangan perekonomian. Akan saya jelaskan satu persatu. Bagaimana yang sektor produksi? Nah, yang sektor produksi ini pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung ya berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Nah, dilihat secara agregat, pengeluaran negara ini merupakan faktor produksi atau money. Ya, yang tentunya ada 6M gitu ya. M yang pertama adalah money, kemudian dilengkapi dengan MM yang lain atau faktor-faktor produksi yang lain. Misalnya man, machine, material, method ya, market atau manajemen. Itu. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk mengadakan barang dan jasa. Ini tentunya akan berpengaruh secara langsung terhadap apa? Terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian. Ya, karena pendidikan ini menghasilkan sumber daya yang lebih berkualitas tentunya. Dengan SDM yang berkualitas, produksi akan meningkat. Ya. Kenapa tenaga kerja kita itu murah di luar negeri ya? Karena dari kompetensi dan kualifikasi yang ada itu belum memenuhi syarat ya, sehingga dianggap sebagai tenaga kerja yang murah. Murah itu bayarannya gitu ya. Kemudian yang kedua dari sektor distribusi.
Nah, pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung ini berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya apa? Subsidi yang diberikan oleh masyarakat ini menyebabkan masyarakat kurang mampu dapat menikmati barang dan jasa ya, yang dibutuhkan, ya, seperti yang saya tadi katakan, subsidi BBM, ya, subsidi listrik, subsidi pupuk, itu semua masih disubsidi gitu ya. Karena dengan adanya subsidi ini, maka dengan sendirinya masyarakat yang kurang mampu ini dapat menikmati gitu ya. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk membiayai pendidikan ya, mulai dari SD sampai SLTA ya. Ini membuat masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik ya. Paling tidak sampai SLTA lah gitu ya. Dengan pendidikan yang lebih baik ini diharapkan dia dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Ya, jangan kalau orang tuanya misalnya berjualan bakso keliling gitu ya, atau jualan makanan basah ya, makanan camilan gitu, berkeliling, kemudian anaknya juga gitu ya, turun-turunannya juga. Nah, ini tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya. Mungkin kalau dia lulus SLTA, dia bisa bekerja di tempat yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Nah, apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan barang dan jasa ya ini akan berbeda ya. Hanya masyarakat yang mampu saja tentunya yang bisa menikmati itu. Ya, menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik. Sementara masyarakat yang kurang mampu bagaimana? Ya, dia tidak akan bisa selamanya memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya gitu ya. Karena apa, di negara kita ini ukuran keberhasilan seseorang, misalnya seseorang itu artinya keberhasilan dalam prospek pekerjaan gitu ya. Ukuran keberhasilan seseorang dalam prospek pekerjaan itu biasanya orang misalnya secara otodidak mampu untuk menjadi programmer. Nah, kalau dia tidak memiliki sertifikat ya, karena di negara kita itu didukung oleh sertifikat ya. Kalau orang yang tidak bersertifikasi atau tidak punya ijazah, padahal dia mahir atau kompeten di bidang itu, maka tidak akan diakui gitu ya. Mana sertifikatnya, mana ijazahnya gitu. Yang ketika kita melamar pekerjaan harus dilampirkan. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga, sektor konsumsi masyarakat. Nah, pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung ini berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa ya. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, ini tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati ya, suatu barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi. Ya, misalnya kebijakan pengurangan subsidi ya, untuk BBM misalnya. Ini menyebabkan kalau dikurangi subsidinya BBM-nya jadi naik ya. Nah, kenaikan BBM ini akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM itu menjadi turun gitu ya. Itu hukum ekonomi ya, supply and demand ya. Kalau supply-nya kalau permintaannya naik, maka otomatis harganya juga akan naik ya. Itu hukum ekonomi yang berlaku gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, keseimbangan ekonomi ya, sektor keseimbangan ekonomi. Untuk mencapai target peningkatan PDB ya, kemudian pemerintah ini dapat mengatur alokasi ya dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi ya, untuk sektor-sektor tertentu saja tentunya. Ya, misalnya dengan apa? Mengatur tingkat employment ya, menuju full employment. Nah, kalau target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, nah tentunya pemerintah di sini membiayainya dengan pola defisit anggaran gitu ya. Hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana yang
Analisis kebijakan pengeluaran. Analisis kebijakan program pengeluaran negara ini diperlukan untuk mengetahui apa tingkat efisiensi dan equity dari suatu kebijakan pengeluaran negara. Ini dilakukan melalui 10 tahap gitu ya. Perlunya program pengeluaran negara, kegagalan pasar ya, sampai kepada proses politik ya, itu analisis kebijakan pengeluaran negara. Kita lihat yang pertama, perlunya program pengeluaran negara. Ya. Analisis kebijakan program pengeluaran negara dapat diawali dengan melakukan investigasi terhadap apa misalnya, riwayat dari program tersebut. Apa sih yang melatar belakangi program tersebut misalnya. Kemudian lingkungan sekitarnya atau kondisinya membentuk dan mempengaruhi program tersebut bagaimana gitu ya. Siapa yang menjadi target ya dari program tersebut. Kemudian kebutuhan apa yang ingin dicapai dari program tersebut. Kemudian kita lihat analisis yang kedua, perlunya program pengeluaran negara. Sebagai contoh misalnya pengeluaran pemerintah dalam bentuk BLT ya. Ini bukan hanya, ini yang terjadi case-nya saya ambil contoh di tahun 2005. Program itu dipicu dengan kenaikan harga BBM di pasar internasional misalnya. Yang tentunya melampaui perkiraan harga BBM yang ditetapkan pemerintah dalam APBN gitu ya. Pemerintah sudah menetapkan APBN, harganya misalnya 1M gitu ya. Kemudian per liternya berarti misalnya 6.000. Tapi harga di pasar internasional itu melonjak naik gitu. Nah, kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah menjadi membengkak ya. Karena kenaikan harga di pasar internasional. Sementara pengguna BBM, terutama premium ke atas, ini adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Ya, hanya sedikit masyarakat kelas bawah yang menikmati subsidi BBM. Nah, untuk mengurangi biaya itu, pada 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga BBM. Ya. Karena apa? Harga di pasar internasional naik, jadi BBM-nya menjadi naik. Kenaikan BBM telah diprediksi tentunya akan menaikkan harga-harga barang lain, ya, barang-barang lain akan naik, lombok naik, beras naik, sembako naik, dan yang lain-lain. Ya, termasuk barang kebutuhan pokok masyarakat. Nah, sehingga di sini BLT dirancang untuk membantu masyarakat kelas bawah untuk memperkecil kesulitan hidup berkaitan dengan kenaikan-kenaikan harga barang. Itu analisisnya di dalam kebijakan pengeluaran negara yang terkait dengan perlunya program pengeluaran negara. Kemudian bagaimana yang analisis kegagalan pasar? Gini kronologisnya. Ya. Pada tahap ini perlu dicari jawaban atas pertanyaan, apakah terjadi kegagalan pasar? Sehingga pemerintah perlu turun tangan dengan program pengeluaran tersebut. Misalnya contohnya kasus program BLT. Telah terjadi kegagalan pasar di mana pasar tidak mengendalikan harga BBM di pasar internasional gitu ya. Jadi di pasar internasional ini tidak dapat dikendalikan harganya gitu ya. Pasar ini tidak dapat mengendalikan harga BBM tersebut. Nah, kenaikan harga BBM di pasar internasional ini mengakibatkan perbedaan harga BBM dalam negeri dengan harga BBM di pasar internasional yang semakin besar. Sehingga dampaknya apa? Subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar. Kalau tadi range-nya itu terlalu besar gitu ya. Misalnya pemerintah, contoh ya, pemerintah hanya menganggarkan misalnya 1M, ya, kemudian ternyata harganya 10M gitu ya per barelnya misalnya, itu kan sudah berapa yang harus disubsidi sehingga nanti ketika dipasarkan itu harganya yang tidak terlalu mencolok ya. Artinya mencolok itu di pasaran itu terlalu tinggi sehingga masyarakat akan berteriak gitu ya. Nah, sehingga diberilah subsidi oleh pemerintah. Kemudian yang alternatif intervensi pemerintah. Nah, pemerintah ini analisisnya bagaimana? Pemerintah harus mencari alternatif kebijakan untuk apa? Mengatasi kegagalan pasar yang ada.
Dengan memperhatikan apa misalnya dampak dari masing-masing alternatif. Alternatif intervensi pemerintah misalnya berupa apa? Apabila diproduksi oleh pemerintah, maka alternatif kebijakannya adalah distribusi gratis misalnya. Atau distribusi dengan harga di bawah harga produksi. Ya, atau distribusi dengan harga sama dengan harga produksi. Nah, kalau ini alternatif ya, alternatif intervensi pemerintah. Kalau produksi oleh swasta atau privat, ya jika diproduksi oleh swasta atau privat, alternatif kebijakannya bagaimana? Ya subsidi pemerintah untuk produsen, ya, atau subsidi pemerintah untuk konsumen, ya, atau distribusi langsung dari pemerintah. Bahkan ada regulasi-regulasi pemerintah yang mengatur tentang hal ini, gitu ya. Kemudian kita lihat analisis yang berikutnya tentang alternatif intervensi pemerintah. Nah, kalau kita lihat di sini dalam kasus program BLT, beberapa alternatif dapat ditempuh, misalnya pemerintah tidak melakukan kebijakan apa-apa, maka harga BBM dalam negeri ini tidak dinaikkan gitu artinya. Nah, kenaikan harga BBM di pasar internasional ini akan menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi ini menjadi membengkak ya. Subsidi BBM ini menjadi membengkak. Tidak ada kenaikan harga BBM serta barang-barang lainnya. Kenaikan subsidi dinikmati masyarakat oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sementara hanya sedikit dari masyarakat kelas bawah yang ikut menikmati subsidi. Artinya karena dia tidak menggunakan fasilitas atau kendaraan, dia tidak punya kendaraan yang untuk diisi dengan bahan bakar BBM ini gitu. Bahan bakar BBM ini adalah dari subsidi pemerintah gitu. Dia tidak menikmati itu. Kemudian pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri tanpa memberikan BLT kepada masyarakat miskin. Nah, pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dapat ditekan ya. Kenaikan harga BBM ini akan memicu kenaikan harga barang-barang lain. Sehingga daya beli masyarakat ini menjadi berkurang. Terutama masyarakat kelas bawah ya, yang paling menderita sekali atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan untuk masa pandemi ini masyarakat sudah tidak mampu lagi ya, semua dia tidak punya lagi penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk membeli sesuap nasi saja gitu ya, sudah tidak mampu lagi. Kemudian yang alternatif intervensi pemerintah yang berikutnya dalam kasus BLT ya, ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh pemerintah. Misalnya pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri tanpa memberikan BLT kepada masyarakat miskin misalnya. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi ini dapat ditekan gitu ya. Kemudian kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang-barang lain. Ini sudah menjadi teori ekonomi di sini berperan sekali gitu ya. Karena daya beli masyarakat berkurang, terutama masyarakat kelas bawah. Dan untuk mengurangi penderitaan masyarakat kelas bawah atau miskin, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai. Kemudian rancangan dengan future khusus ya. Setelah dipilih satu alternatif intervensi pemerintah melalui program pengeluaran negara, maka perlu dilihat bagaimana rancangan rinci dari program yang dipilih. Ya. Kemudian juga perlu ada keterbukaan dan efisiensi dalam rancangan program ya. Tentang apa siapa? Misalnya siapa yang menjadi target program, apa bentuk programnya, bagaimana program tersebut akan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan program, di mana program tersebut akan dilaksanakan, kapan program tersebut akan dilaksanakan, gitu ya. Kemudian dalam kasus program BLT ini masih kelanjutannya, yang menjadi target program adalah masyarakat miskin. Di sini perlu ada kejelasan kriteria masyarakat miskin itu yang seperti apa supaya tidak terjadi salah sasaran ketika memberikan bantuan BLT. Bahkan BLT itu yang menerima bantuan gitu ya. Misalnya ngambil di kantor pos gitu. Orang yang notabene-nya adalah yang mampu ya. Gelangnya kalungnya itu gelangnya besar ya, kalungnya juga besar segede rantainya kapal
Perak itu ya, kapal yang ada di Tanjung Perak. Bentuk programnya juga berupa pemberian uang tunai secara langsung, sehingga di sini tentunya uang yang diberikan misalnya sebesar 600.000 kalau sekarang ya dengan BLT ini yang untuk COVID itu akan habis ya dalam waktu sehari mungkin 2 hari ya. Karena kebutuhan-kebutuhan pokok ini kan sekarang sudah mahal sekali. Tidak dipakai secara konsumtif gitu ya, tidak dipakai untuk memproduksi barang lain misalnya. Program tersebut tentunya diberikan dengan membuat kriteria, ya, dilaksanakan dengan membuat kriteria tentang keluarga miskin itu yang bagaimana sih, misalnya rumahnya atapnya itu bagaimana ya, kemudian lantainya misalnya dari tanah, kemudian dindingnya misalnya dari gedek ya atau sesek misalnya gitu, atau semi permanen misalnya. Ya, kemudian diidentifikasikan juga keluarga miskin ya, menghitung kebutuhan pengeluaran program juga ya, dan juga mendistribusikan uang tunai kepada keluarga miskin. Yang bertanggung jawab siapa di sini untuk melaksanakan program ini? Ya penentuan kriteria keluarga miskin oleh Menko Ekuin, ya Bappenas dan BPS. Kemudian mengidentifikasi keluarga miskin oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, dan pendistribusian keluarga miskin oleh kantor pos ya biasanya. Nah, pendistribusian bantuan langsung tunai oleh kantor pos ini tentunya di masa pandemi ini diatur sedemikian rupa ya supaya tidak terjadi penumpukan, social distancing ini tetap diberlakukan. Kemudian program BLT ini dilaksanakan setelah ada kenaikan BBM. Kemudian bagaimana analisis ketika ada respon sektor swasta? Menilai respon sektor swasta terhadap kebijakan program pemerintah merupakan kebijakan yang sulit untuk dikerjakan. Dalam sistem perekonomian campuran, pemerintah ini tidak dapat sepenuhnya mengatur perilaku masyarakat atas suatu kebijakan pemerintah. Pihak swasta dapat saja merespon negatif ya terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kasus BLT misalnya, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah ini tidak mendidik ya. Karena di sini banyak masyarakat yang mengaku miskin gitu, yang seperti saya bilang tadi. Ya. Kalau memang tidak ada check on the spot gitu dalam pemberiannya. Ya. Dengan memanipulasi kondisi mereka sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagai keluarga miskin itu dia manipulasi gitu ya. Kemudian dalam menilai konsekuensi dari suatu program itu perlu dilihat konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya sebetulnya seberapa jauh sih BLT dapat membantu masyarakat miskin ini? Berapa lama sih harus diberikan? Nah, bagaimana dampak BLT terhadap kondisi keuangan negara? Nah, ini harus dianalisis semua gitu ya. Kemudian terhadap konsekuensi efisiensi. Hal yang perlu dikaji dari suatu kebijakan pengeluaran pemerintah apabila terjadi peningkatan efisiensi atau inefisiensi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Nah, efisiensi ini bisa terjadi pada sektor produksi. Nah, bukan saja pada sektor produksi, tapi juga pada sektor konsumsi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini tentunya dibarengi dengan BLT yang diharapkan ya. Penggunaan BBM akan menurun yang berdampak pengeluaran pemerintah untuk subsidi naik gitu. Turunnya BBM ini karena ada subsidi. Nah, pengeluaran pemerintah dengan subsidi ini ya menjadi naik. Penerimaan masyarakat miskin akan meningkat. Ya, pengeluaran masyarakat juga akan meningkat ya. Itu hukum yang berlaku. Kemudian trade off efisiensi equity. Ada kalanya suatu program pengeluaran pemerintah ini dapat membuat semua pihak bahagia. Ya, dalam arti terjadi efisiensi dalam perekonomian. Ya, tidak ada pihak yang dirugikan di sini. Namun perlu diketahui ya, di dalam banyak hal kebijakan pengeluaran pemerintah ini harus mengorbankan efisiensi untuk membuat semua pihak jadi bahagia gitu ya. Artinya mengorbankan pihak-pihak tertentu agar terjadi efisiensi. Contohnya apa misalnya? Pungutan atas penggunaan jalan tol merupakan kebijakan yang mengorbankan efisiensi karena penggunaannya tidak
sebanyak kalau pungutan ditiadakan gitu ya. Namun pungutan tersebut dinilai adil karena pengguna harus membayar pungutan yang tidak menggunakan tidak dikenai biaya. Artinya orang yang tidak lewat jalan tol ya tidak dikenakan pungutan gitulah. Itu yang contoh dari jalan tol. Kemudian kenaikan dari TDL, tarif daya listrik misalnya. Membuat pengguna listrik ini akan berhemat ya, menjadi efisien dalam penggunaan listriknya ya. Namun kurang adil karena oleh sebagian masyarakat yang tidak dapat menikmati listrik karena adanya kenaikan tersebut gitu loh. Nah, kalau bagi saya adil kalau adanya ada efisiensi terhadap penggunaan listrik itu gitu. Karena adanya kenaikan TDL ini misalnya seperti itu. Kemudian sasaran kebijakan, ada kalanya kebijakan publik ini dibuat bukan hanya berdasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi, ya, dan juga keadilan dan distribusi saja misalnya. Tapi ada tujuan-tujuan khusus ya, yang lain misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi, membantu sektor informal misalnya ya. Nah, dalam hal demikian, analisis kebijakan pengeluaran pemerintah ini diarahkan untuk mengukur ya seberapa jauh keberhasilan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini konversi belanja negara menurut jenis belanja dalam icon gitu ya. Account format lama, ini format lama, kemudian ada yang ini format lama, ini ada format baru yang format lama. Hampir sama gitu ya. Ini kan sama, yang membedakan apa sih di belanja negara, di pengeluaran rutinnya. Belanja pegawai ini sama, belanja barang ini sama, tapi ada belanja modal gitu ya, ada belanja modal, kemudian belanja bunga utang sama, subsidi sama. Nah, ini ada tambahan di belanja rutin, belanja hibah, belanja bantuan sosial gitu ya. Kemudian di belanja pembangunan ada belanja bantuan sosial juga dan juga belanja lain-lain. Yang membedakan ini ya, yang membedakan ini. Yang lain-lainnya sama ya. Format lamanya yang membedakan hanya ini saja. Kemudian ini sedikit ya saya sampaikan anatomi urusan pemerintahan absolut dan konkuren ya. Absolut mutlak gitu ya, 6 urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan urusan pilihan itu menjadi urusan ada urusan pilihan dan urusan wajib. Yang konkuren ini dibagi dua ya, urusan bersama artinya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota ya. Ada urusan pilihan dan urusan wajib ya. Urusan pilihan itu untuk sektor-sektor unggulan, misalnya pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan. Yang wajib ini pelayanan dasar ya, terkait dengan apa? Kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, dan yang lain. Nah, di sektor wajib ini di semua SKPD ada gitu ya, karena wajib untuk pelayanan dasar ini wajib untuk dilaksanakan. Sedangkan yang pilihan ini sektor unggulannya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama. Sebagai contoh misalnya di kota Surabaya itu kan tidak ada sektor pertanian, tapi dia punyanya sektor industri gitu ya. Itu yang harus Anda ketahui. Ini prinsip-prinsip pengaturannya ya. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan gitu ya. Ini tujuan pengalokasian dananya. Kemudian ini dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ini anggaran dan pendapatan belanja negara yang ada APBN ya. Kemudian APBN ini diarahkan kepada kementerian atau lembaga ya, baik kantor pusat, rumah sakit atau UPT vertikal ya. Kemudian dekonsentrasi, tugas pembantuan ya. Sedangkan dana perimbangan pusat dan daerah ini meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus gitu ya. Yang ini adalah semua nanti pendapatan asli daerah gitu ya. Ini semua nanti arahnya kepada APBD ya. Semuanya ini tercover di dalam APBD gitu ya. Ini ada tugas ya. Ada tugas
dikerjakan, kemudian paling lama besok pagi jam 7 harus dikumpulkan, harus submit, mandiri ya tugasnya. Tolong Anda lihat nanti e-learningnya ya. Dari tugas ini apa sih yang harus aturan-aturan instruksi untuk submit tugas ini bagaimana. Ya, saya kira itu untuk kuliah siang hari ini. Terima kasih, semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas ya. Aktivitas yang sudah kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Terus jaga kesehatan, di rumah saja kalau tidak perlu ya. Tidak perlu kemana-mana, itu di rumah saja gitu ya, jangan kemana-mana. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.